Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai semua ya. Bismillah. Sidang untuk perkara PHPU Provinsi Jawa Tengah ada 7 nomor. Dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kondisinya sudah lebih baik, terutama ini Pak Hafiz dan Pak Toto ya. Sempat tidur ya? Ya kurang-kurang sedikit jadi ibadah lah gitu. Iya. Ini agak sedikit diubah polanya, tidak dipanggilkan lagi. Tadi menurut kepanitraan semua pihak sudah hadir dalam ruangan ini, jadi nggak dipanggil satu-satu untuk menghemat waktu. Dimulai dari perkara 83, kemudian 99, 155, 188, 33, 44, 65. Jadi itu urutannya. Nanti kalau bisa, kalau selesai misalnya 83, maaf di sini, nanti pindah tempat supaya ada di depan semua, bisa lebih bisa dikenali semua. Kalau bisa waktunya lebih hemat. Kalau ada misalnya penjelasan-penjelasan untuk poin-poin tertentu yang berulang-ulang, cukup disebutkan sekali saja. Misalnya soal eksepsi kewenangan, Mahkamah tidak berwenang, cukup. Eksepsi ini, ujung-ujungnya saya begitu. Karena pada prinsipnya kami semua sudah memiliki dokumen dan sudah membacanya, bahkan sudah ada telaahnya. Nanti sebetulnya kami kalau ada poin-poin terpenting baru akan kami dalami, itu saja. Ya Pak Hafiz ya, Pak Toto, kita semua kuasa pihak terkait dan para pemohon, ini giliran pemohon mendengarkan termohon dan pihak terkait serta Bawaslu. Dipersilakan tanpa ada perkenalan detail, Pak Toto ya. Izin yang mulia, saya Puadi bukan Pak Toto. Aduh. Pak Fuadi, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Dimaafkan yang mulia. Iya. Siap. Itulah. Masih ada memori yang kemarin kayaknya. Silakan untuk kuasa pihak termohon untuk perkara perkara 83 itu pemohonnya PAN, pihak terkaitnya Nasdem. Jadi siap-siap, silakan. Sudah di depan? Ya, Pak Arkom lah pindah sementara dulu, sudah sering banget duduk di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2024 terhadap perkara nomor 83 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pemohon Partai Amanat Nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah 10 ya? Jawa Tengah 10. Silakan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Langsung ke eksepsi. Dalam eksepsi kami mengajukan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama. Ya. Yang kedua, eksepsi kedudukan hukum pemohon. Yang ketiga, permohonan pemohon tidak jelas, mohon dianggap sudah dibacakan. Iya, pokoknya tidak berwenang, tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan kabur begitu ya? Iya. Oke. Dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan silakan. Angka 1, 2, dan 3 mohon dianggap dibacakan. Ya. Langsung ke angka 5, bahwa adapun alasan termohon menolak seluruh dalil pemohon dengan alasan fakta hukum sebagai berikut. Kejadian di TPS 023 Desa Kendal Doyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pada hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 di TPS 23 Kendal Doyong sekitar pukul sekian-sekian. Petugas TPS dan petugas KPP sedang berganti untuk makan. Kemudian satu orang pemilih yang bernama Marlina dengan diantar kerabatnya membawa KTP elektronik yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat dan tidak membawa surat pindah memilih ingin menggunakan hak pilihnya dengan memohon agar tidak
agar diperbolehkan untuk memilih. Kemudian menurut pemahaman salah satu petugas KPPS yang sedang bertugas akhirnya memperbolehkan dan diberikan 1 surat suara. Dan pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPK, bahwa dalam dokumentasi hasil DPR RI, Kabupaten juga hanya terdapat pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tidak ada pemilih DPTB dan DPK. Bahwa pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara juga tidak ada saksi dari PAN yang hadir langsung di TPS 23. Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan kronologis, Ketua KPPS 023 Desa Kendal Doyong dengan menerangkan fakta sebagaimana kejadian di lapangan. Ya. Oke, itu di bukti T10 ya? Iya. Oke, lanjut. Kejadian TPS 005. Faktanya bahwa pada hari pemungutan suara ada 1 orang pemilih yang menggunakan KTP elektronik di luar domisili, yakni di Grobogan Mojowarno, dan tidak membawa surat pindah memilih. Menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas memperbolehkan menggunakan hak pilihnya, tapi hanya mendapat 1 surat suara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara tersebut dimasukkan dalam DPTB, bahwa pada saat pemungutan suara juga tidak ada saksi PAN yang hadir. Sama hal tersebut diperkuat dengan kronologis dan lampiran-lampirannya bukti KTP-nya. Oke, lanjut. Kejadian di TPS 04. Ini mirip ya semua ya? Mirip semua sama. Oke, kalau begitu C, D, E, F dianggap dibacakan. Bacakan, G, H. Berarti langsung ke petitum. Oh, silakan. Poin 6-nya dibacakan dulu lah. Gimana? Poin 6 di halaman 15. Poin 6 ya. Bahwa alasan dan fakta kejadian di atas tidak ada satupun dalil pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan pemohon. Dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon bukan kewenangan mahkamah, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, menyatakan permohonan kabur dan tidak jelas. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil dan seterusnya. Atau apabila majelis hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Izin majelis ada renvoy ini di poin 3.1, ini ada kesalahan. 3.1 halaman berapa? Dalam eksepsi, jika mengajukan eksepsi dalam kurung itu nggak perlu, itu dihapus. Oke, ya nggak apa-apa lah itu. Iya. Terima kasih. Ada pun nggak apa-apa yang begitu. Kuasa hukum termohon. Terima kasih. Kuasa hukum termohon siapa namanya ini? Yubi Supriyatna. Oke, Mas Yugi. Sekarang pihak terkait Nasdem, Pak Ardian silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini Nasdem versus PAN ya? Baik, Yang Mulia. Oke, ini dari Pilpres juga sudah berbeda kok, nggak apa-apa. Lanjut. Keterangan pihak terkait terhadap perkara register nomor 83 dan selanjutnya yang dimohonkan oleh pemohon Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan DPR RI Jawa Tengah Dapil 10. Oke, lanjut. Bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi. Pertama, bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan. Ya. Lalu yang kedua, permohonan pemohon tidak jelas atau obscure libel. Kabur. Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. NO ya? NO. Oke. Dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait sepenuhnya membenarkan dan sepakat dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak termohon. Oke. Pada poin 6. Ini Pak Ardian, ini Nasdem dan PAN ini memperebutkan kursi keberapa nih? Kursi ke-6 ya? Kursi ke-6. Ke-6. Ya. Ke-7 maaf yang. Oh, kursi ke-7. Ya. Oke. Ini 7. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke halaman 9.6 bahwa pada faktanya saksi pemohon dan pemohon tidak pernah melakukan langkah prosedur upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pemalang Jawa Tengah agar dapat diusut dan diambil tindakan lebih lanjut. Maka oleh karenanya kita lanjut ke petitum Yang Mulia. Ya.
Berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, maka kami pihak terkait memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi pertama mengabulkan eksepsi pihak terkait, yang kedua menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara 1 menolak permohonan pemohon untuk selanjutnya, 2 menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya, 3 menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 yang benar adalah disebutkan selanjutnya Nasdem berapa? Nasdem 123.092. Ini mendapatkan kursi ke-6 yang mulia. PAN? PAN 121.128. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ini memang agak sedikit beda polanya. Kalau di beberapa permohonan sebelumnya selalu berebutnya kursi terakhir. Tapi ini enggak, kursi ke-7-nya enggak dipersoalkan, yang dipersoalkan kursi ke-6-nya. Kursi ke-6 yang mulia. Ya, nanti kita buktikan. Ya, Pak Ardian ya. Terima kasih yang mulia. Kita akan dengar keterangan semuanya. Silakan Bawaslu. Pak Fuadi. Sudah benar saya ya. Izin yang mulia. Silakan. Menyampaikan terkait dengan perkara nomor 83 dan seterusnya. Ya. Berikut kami sampaikan resum keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap perkara 83 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 sebagai berikut. Silakan Bu. Yang pertama, pada permohonan PHPU yang dimohonkan Partai Amanat Nasional tersebut untuk wilayah Kabupaten Pemalang terhadap 8 lokus TPS pada 2 kecamatan yaitu Petarukan dan Comal. Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan tugas pencegahan berkaitan dengan daftar pemilih melalui surat imbauan nomor 0515 dan seterusnya tanggal 25 Agustus 2023 kepada KPU, PPK, dan PPS untuk melakukan penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 249 dan seterusnya tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 252 dan seterusnya tanggal 16 Februari 2024, izin yang mulia, tipe, dan 270 garing dan seterusnya tanggal 25 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Pemalang beserta PPK dan PPS melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tindakan antisipatif ya? Ya. Pencegahan ini namanya? Ya. Lanjut. Ya, baik di tingkat PPK maupun kabupaten kota. Yang kelima, terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran tidak ada laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Yang keenam, terhadap penyelesaian sengketa. Jadi Bu, ini biar agak tegas ya, terhadap hal-hal yang dipersoalkan oleh pemohon tidak pernah ada laporan atau temuan Bawaslu? Tidak pernah. Oke, lanjut. Yang keenam, terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Pemalang tidak menangani dikarenakan tidak adanya permohonan berkenaan dengan pokok permohonan. Yang ketujuh, terhadap dalil pemohon bahwa terhadap kejadian sebagaimana didalilkan pemohon aku, Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan pencermatan dan klarifikasi terhadap jajaran pengawas pemilu dalam hal ini Panwascam, PKD, dan PTPS bahwa terhadap pemilih luar daerah Pemalang yang menggunakan hak pilihnya dalam kurung daftar pemilih khusus namun hanya diberikan 1 surat suara PPWP, bukan 5 surat suara. Terjadi di TPS 03 Desa Kendal Doyong, TPS 005 Desa Kendal Doyong, TPS 004 Desa Temuireng, dan TPS 002 Desa Susuan. 8. Bahwa terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS yang dimasukkan DPK ke dalam daftar hadir pemilih tambahan dalam kurung DPTB terjadi di TPS 006 Desa Karangasem, TPS 008 Desa Kendal Rejo, TPS 009 Desa Kendal Sari, dan TPS 036 Desa Kendal Sari. Itu salah memasukkan apa ya? Ya. Apa namanya? Pengadministrasian. Administrasian. Ya. Itu bagaimana langkahnya setelah diketahui ada kesalahan itu? Disuruh perbaiki atau bagaimana? Sebentar yang mulia ada. Silakan. KPU, Dari Pemalang. Pemalang. Silakan. Kasih mic-nya. Halo. Petugas.
Ah itu. Petugas ini nyambung tidur malamnya juga kayaknya. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Setelah terjadi kesalahan administrasi, kemudian kami laporkan ke BPK, Pak, untuk ditindaklanjuti. Demikian, Pak, Yang Mulia. Terima kasih. Apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya ketika direkapitulasi tingkat kecamatan dimasukkan di dalam DPK, Pak. Oke, dipindahkan ya, yang salah masuk itu dipindahkan ke tempat yang benar. Iya, Pak. Yang Mulia. Soal-soalnya ada yang berubah nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, lanjutkan Bu. Sudah Yang Mulia. Cukup ya? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Berarti ini satu nomor sudah selesai.